Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha. Yuk simak penjelasannya ya. Jadi agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-1 hingga abad ke-5 Masehi. Ada beberapa teori yang menjelaskan proses masuknya agama Hindu dan Buddha, yaitu yang pertama adalah teori Brahmana, dikemukakan oleh J.C. Fowler. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para Brahmana, yaitu golongan pendeta dari India. Mereka datang ke Nusantara atas undangan para raja untuk menyebarkan agama Hindu. Lalu yang kedua adalah teori Ksatria. Teori Ksatria berpendapat bahwa penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha dilakukan oleh golongan Ksatria atau bangsawan. Para tokoh pendukung teori Ksatria diantaranya sebagai berikut. C.C. Burke. Menurut C.C. Burke, golongan Ksatria terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Para Ksatria membantu kemenangan salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan tersebut, ada di antara para Ksatria yang dinikahkan dengan salah satu dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinan itu, para Ksatria kemudian menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya. Lalu ada Mukherjee. Mukherjee menyatakan bahwa golongan Ksatria dari India membangun koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah teori Vaishya. Menurut N.J. Krom, teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang dari golongan Vaishya. Para pedagang ini memperkenalkan agama Hindu melalui interaksi mereka dengan masyarakat lokal. Yang keempat adalah teori arus balik. Menurut V.D. Bos, teori ini menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha tidak hanya dibawa oleh orang India, tetapi juga oleh masyarakat Nusantara yang belajar ke India. Setelah kembali, mereka menyebarkan pelajaran agama yang mereka pelajari. Masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia telah memberi pengaruh pada kehidupan masyarakat. Simak penjelasan berikut untuk mengetahui pengaruhnya secara lebih dalam. Pengaruh budaya Hindu. Sistem pemerintahan kerajaan muncul dari pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sistem ini diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat yang awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk sebuah kekuasaan lebih besar yang dipimpin raja. Raja dianggap sebagai titisan dewa di dunia. Lalu selanjutnya adalah pengaruh budaya Buddha. Pengaruh budaya Buddha mengarah pada moral masyarakat. Dalam agama Buddha, moral dan etika sangat diperhatikan. Perilaku moral mengandung dua aspek, yaitu aspek negatif, hindarilah dan jangan berbuat kejahatan, papasana karanam, dan aspek positif, kembangkanlah kebaikan, pusaluwa pasanam pada. Kesimpulannya, masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia adalah proses yang dipengaruhi oleh interaksi perdagangan, pendidikan, dan politik. Teori-teori yang telah kita bahas memberikan gambaran bagaimana pengaruh budaya asing masuk dan melebur dengan budaya lokal, menciptakan peradaban yang kaya seperti yang terlihat pada candi-candi peninggalan sejarah. Baiklah, terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.